buat teman-teman yang suka mengalami masalah rantai sepeda itu nggak bisa pindah dari gigi terkecil yang ini ke gigi terbesar. Ini banyak banget saya mendapatkan pertanyaan seperti ini di video-video saya. Nah, saya mau sharing ya teman-teman. Jadi yang bikin rantai itu nggak mau naik karena tegangan kabel shifter. Ini kabel shifter ya. Nah, ini kabel shifter ini yang di belakang ini. Jadi kabel shifter itu narik si bodi FD teman-teman. Jadi kalau dia nggak bisa naik ke gigi besar, ini tandanya kurang tegangan pada kabel teman-teman. Nah, jadi FD itu bisa gerak karena adanya tegangan dari kabel. Teman-teman perlu pahami, jadi sistem perpindahan gigi yang model mekanis ini pakai kabel. Jadi kuncinya itu ada di tegangan kabel teman-teman. Nah, di sepeda road bike itu biasanya nggak punya barrel adjuster ya untuk FD ya. Barrel adjuster itu apa sih? Kayak gini nih teman-teman. Kalau di RD ini ada knob di ujung RD, bisa diputer. Nah, kalau diputer ke sini, ini buat negangin kabel teman-teman. Jadi kalau ini putih-putihnya makin muncul, dia kabelnya makin tegang. Nah, kalau sebaliknya, kalau putih-putihnya makin tenggelam, ini kabelnya kendor teman-teman. Nah, jadi komponen yang dibekali dengan barrel itu hanya RD ya teman-teman. Nah, di shifter sebenarnya ada, tapi kalau di sepeda road bike itu karena dia menggunakan drifter tuh nggak ada putaran ya teman-teman. Di drifter itu settingan barrelnya itu terutama buat yang depan ya. Ini yang belakang, kalau yang belakang setelan barrelnya ada di RD. Yang di belakang itu tuh, yang tadi. Nah, kalau yang buat yang kiri, nah ini kalau dipindah itu kadang RFD itu nggak mau naik ya teman-teman. Nah, makanya di sepeda road bike itu barrelnya diletakkannya di sini nih. Ini kan kabelnya di sini nih. Set. Nah, barrelnya tuh ada di sini teman-teman. Letaknya ada di jalur kabel. Nah, ini disebut juga dengan nama inline barrel adjuster. Nah, jadi kalau misalkan tadi FD-nya itu nggak mau pindah ke gigi terbesar, misalkan kayak gini ya. Nah, ini kesulitan pindah. Itu tandanya kurang tegangan pada kabel. Nah, teman-teman bisa pindahin dulu, shifting ke gigi terendah. Kayak gini nih, misalkan ini masih gigi tengah, pindahin dulu ke gigi terkecil. Oke, jadi agak kendor. Lalu ini barrel adjusternya diputar aja teman-teman. Nah, tahu cara menegangannya gimana? Jadi kalau kabel ditegangin, kita putarnya sampai, ini kan ada indikatornya hitam ini nih. Kalau ini dia sampai muncul banget, itu tandanya kabelnya tegang teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini kalau kayak gini ngendorin. Nah, kalau kayak gini putar, nah sampai muncul. Nah, ini negangin kabel teman-teman tuh sampai muncul. Jadi caranya kayak gitu. Jadi ini namanya barrel adjuster untuk menyetel tegangan kabel teman-teman. Nah, ini banyak juga yang belum paham kenapa di road bike tuh barrel adjusternya di sini teman-teman letaknya, karena di road bike itu tidak menggunakan sistem shifter ya. Jadi dia drifter. Kalau di road bike nggak ada putaran di bagian sini, jadi putarannya dipindah ke sini. Sedangkan kalau di MTB biasanya kayak di gambar ini nih, yang di sini nih. Jadi dia ada di samping buat negangin kabelnya. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah sharing singkatnya mengenai apa sih kegunaan dari barrel adjuster ini. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan, kayak tadi yang saya bilang FD-nya itu nggak mau pindah ke gigi besar, kuncinya ada di tegangan ini. Nah, misalkan udah ditegangin banget, tapi tetap nggak mau naik, berarti ini harus dicopot dari sebelah sini teman-teman. Dari si baut yang ini dilepas dulu. Nah, ini baut yang megang si kabel inner shifter ini dilepas dulu. Lalu nanti ditarik pakai tang, lalu dikencengin lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, semoga teman-teman paham apa itu yang disebut juga dengan inline barrel adjuster ya. Pada kesempatan kali ini, saya mau masang inline barrel adjuster yang untuk RD ya. Jadi yang ini FD udah terpasang di sepeda. Saya mau masang yang buat di RD. Nah, ini barangnya nih. Nah, ini barangnya sekecil ini. Ini harganya 7 ribuan. Ini nanti kita pasang di sebelah sini nih. Nah, ini kan yang sebelah untuk FD udah. Sekarang saya mau masang buat yang RD. Nah, atau saya mau menunjukkannya ke teman-teman ya. Jadi nanti dipotong dulu. Di sini nanti kan kabel RD ya. Nanti dipotong di tengah, baru kita pasang. Nah, teman-teman, ini kita ukur dulu ya panjangnya seberapa. Pakai bantuan spidol. Nah, ini kita ukur dulu kira-kira seberapa. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat dari atas,
ini barrel adjuster yang buat FD, ini yang buat RD nanti di sebelah sini ya, jadi simetris dia. Pasangnya gini nih. Nah ini madepnya tuh harus ke atas ya, yang depan, bagian depannya. Kira-kira ada 2 cm lah ya, jadi nanti dia masuk ke dalam. Oke, sekarang kita potong kabelnya teman-teman. Ini kabel shifternya kita copot dulu ya teman-teman. Nah ini yang sudah ditandain tadi kita potong, tapi jangan langsung dipotong teman-teman. Jadi si innernya ini harus dikeluarin dulu dari outer. Kalau langsung dipotong nanti kabel shifternya ini sayang malah kepotong, harus ganti kabel innernya yang baru ya. Jadi ini kita copot dulu. Nah ini kita copot dulu kabel innernya. Nah ini kabel innernya kita keluarin dulu kepalanya. Nah kita tarik terus sampai kabel innernya keluar. Nah cukup. Kita potong teman-teman. Nah terus ini udah dipotong, sekarang potong sebelah sininya. Nah ini udah kita potong kabelnya ya. Terus kita bikin, ini kan biasanya kalau habis dipotong tuh dianya agak krim gitu ya, kayak apa sih, crimping gitu, jadi agak kegencet. Nah sekarang kita buletin terus kita bolongin ya, jadi kabelnya masuknya bisa lega. Nah kalau udah ini kita kasih housing yang buat shifter teman-teman, end cap housing maksudnya, yang kayak gini nih. Nah ini jangan ketuker ya, shifter sama rem tuh beda. Kalau shifter tuh dia lebih kecil, kalau rem dia lebih besar 5 mili. Karena bentuk housingnya juga beda, kalau shifter itu 4 mili, kalau rem tuh 5 mili. Nah ini kita masukin end capnya. Sip, yang sebelah sini juga. Oke. Nah kalau udah, tinggal kita pasangkan si barrel adjusternya teman-teman. Nah gini jadi cara pasang barrel adjusternya. Tapi kita keluarin innernya dulu dari, jadi si innernya keluarin dulu ke sini. Kita dorong lagi sampai keluar dia. Udah keluar belum? Nah itu dia, kabel innernya udah keluar. Baru kita tarik. Oke, kalau udah keluar kayak gini, terus si end cap housingnya tadi kita pasang lagi ya teman-teman. Ini kita pasang. Jadi innernya dulu keluar, baru kita pasang si end capnya supaya mudah dia masuknya. Nah ini kita pasang, sip, harus pastiin snug fit ya, dia harus fit banget masuknya. Lalu kalau udah kita masukin si barrel adjusternya. Nah ini masukin barrel adjusternya ya teman-teman. Nah terus masukin kabel yang buat arah ke frame ya, yang tadi dipotong. Nah oke. Nah sekarang inline barrel adjusternya udah terpasang nih teman-teman. Sekarang kita tinggal nyetel, masukin si kabel innernya ini ke frame ya. Kita masukin kabelnya sekarang. Nah keluar dari frame ya, kita tarik. Nah ini kabel shifternya, inner kawatnya udah keluar dari frame ya. Sekarang kita pasang ke si RD. Nah sekarang kabel shifter udah terpasang ya teman-teman. Kita tes untuk shifting, coba. Naik 1, 2, 3, 5. Kurang tegangan berarti, masih ada sedikit susah naiknya. Coba kita tes. Oke, naiknya gampang, 1. Oke. Nah kalau udah di sini pindah ke gigi yang kecil yang depan. Oke teman-teman, jadi itu adalah cara untuk memasang inline barrel adjuster. Jadi adjuster ini gunanya untuk memberi tegangan ya teman-teman. Misalkan tadi sulit naik ke gigi selanjutnya, yang perpindahan belakang bisa setel di sini, barrel yang di sini, atau barrel yang di sebelah kiri yang ini. Nah, jadi cara nyetelnya gitu teman-teman, cara nambahin tegangannya. Oke, semoga video ini bermanfaat.
Jadi teman-teman sekarang udah tahu fungsinya barrel ini buat apa. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.